Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua pada kesempatan kali ini bisa dimudahkan dalam mempelajari perhitungan profiling. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui, kenapa sih kita harus melakukan perhitungan profiling? Salah satu fungsi dari perhitungan profiling yaitu untuk memperkirakan kira-kira berapa kebutuhan tak yang perlu kita tambahkan. Nah, pasti ketika kita eh, bekerja ataupun mungkin kita sebagai apa namanya manajerial di suatu rekam medis yang masih menggunakan paper based atau rekam medisnya masih manual, masih menggunakan dokumen rekam medis, pasti perlu ya untuk melakukan perencanaan untuk menghitung kira-kira berapa sih nanti filing yang dibutuhkan di tahun sekian kayak gitu. Nah, berikut langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan filing. Yang pertama kita harus mengetahui dulu data pasien, baik itu rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Ini contoh di rumah sakit Indosehat sebagai berikut. Jadi kita mengetahui dulu data-datanya. Nah, data-data ini kita ambil per tahunnya. Jadi kalau kemarin itu mengenai kebutuhan SDM itu per bulan ya, kalau WISN itu ada yang per bulan. Nah di sini kita mengetahui dulu data per tahunnya. Nah, karena otomatis data pasien itu kan pasti berhubungan dengan dokumen rekam medisnya. Nah, dan eh, data yang baik itu paling enggak ya minimal tuh 3 tahun, kalau enggak ya 5 tahun, sedangnya tuh ya 5 tahun. Gitu. Jadi di sini sudah kita yang pertama tuh harus mencari dulu data, terus di sini sudah disediakan ya datanya seperti ini. Jadi dari tahun 2016 sampai di tahun 2020. Nah, setelah dilakukan pengambilan sampel, nah selanjutnya kita itu melakukan pengambilan sampel dulu. Kira-kira sampel dokumen rekam medis yang mau kita ambil berapa? Kayak gitu ya. Itu nanti otomatis sesuai dengan metode penelitian ya dalam pengambilan sampel. Di sini saya contohkan sampel yang telah terambil itu ada 200 dokumen rekam medis, baik itu rawat jalan dan rawat inap. Nah, habis itu kita ukur panjangnya. Oh, dari dokumen rekam medis rawat inap itu diketahui panjang dari 200 sampelnya, 200 dokumen rekam medisnya itu panjangnya adalah 94,2 cm. Sedangkan untuk rawat jalan itu karena lebih sedikit ya mungkin ya, jadi panjangnya itu hanya 21,3 cm. Nah, selanjutnya kita menghitung ketebalan dokumen rekam medisnya dulu. Nah, rumusnya dengan cara panjang dokumen rekam medis dibagi jumlah dokumen rekam medis. Nah, di sini kita mengukur karena ada dua ya, rawat jalan dan rawat inap, kita ukur secara terpisah. Jadi yang rawat inapnya panjangnya 94,2 dengan jumlah sampel 200, dihasilkan ketebalannya rata-rata 0,47. Sedangkan untuk yang rawat jalan dengan panjang 21,3 cm dan jumlah sampel 200, diketahui ketebalannya adalah 0,11 cm. Nah, kita sudah mengetahui ketebalan, selanjutnya kita menghitung panjang pengarsipan. Rumus dari perhitungan panjang pengarsipan itu adalah jumlah dokumen tahun awal sampai tahun akhir dikali ketebalan dokumen. Nah, dokumen rekam medis rawat inapnya itu dari tahun 2016 sampai 2020 itu kan berjumlah 60.051. Nah, ini bisa kita lihat dari mana? Nah, bisa kita lihat dari data yang awal tadi dikali ketebalan dokumen. Nah,
Ketebalan dokumennya di sini mengikut yang sebelumnya tadi. Kalau rawat inap ya di rawat inap. Karena ini kita menghitung panjang pengasipan dokumen rawat inap, maka yang kita pakai ketebalan yang rawat inap. Dihasilkan 28.223,97 cm. Jadi keseluruhan panjang dari dokumen di tahun 2016 sampai di tahun 2020 untuk yang rawat inapnya itu kalau di jejerkan ya, kalau dibariskan itu rata-ratanya adalah 28.223,97 cm. Dari sini kita bisa mengetahui berarti ini mungkin raknya itu desentralisasi. Nah, selanjutnya yang rawat jalan juga sama. Jadi dokumen tahun awal sampai tahun akhir itu dikali ketebalannya dihasilkan 8.621,25 cm. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita melihat ukuran rak. Dalam hal ini diketahui rak di dokumen rekam medis rawat jalan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, penyimpanan dokumen rekam medis rawat jalan yang tersedia itu jumlahnya ada 5 rak. Untuk masing-masing satu rak, penyimpanan terdiri dari 6 sub dan 12 sub rak back to back. Jadi raknya itu menghadap ke depan belakang ya. Nah, untuk panjang sub raknya itu 100 cm dengan lebar supraknya itu 50 cm dan tingginya 28 cm. Berarti kalau back to back berarti itu lebarnya nanti akan bertambah 50 bagian depan dan 50 bagian belakangnya. Nah, sehingga bisa di total jadi panjangnya itu tetap 100 cm, lebarnya menjadi 100 cm juga dan tinggi raknya menjadi 168. Nah, bisa 168 dari mana? Karena di sini terdiri dari ini, apa namanya? Terdiri dari 6 sub ini. Jadi tingginya 28 karena ke atasnya 6 ya udah 28 dikali 6 dihasilkan 168. Nah, selanjutnya melihat ukuran rak dalam hal ini diketahui rak dokumen rekam medis rawat jalan ya. Nah ini mungkin bukan rawat jalan, ini rawat inap salah ketik. Jadi rak penyimpanan dokumen rekam medis rawat inap itu jumlahnya 3 rak. Masing-masing satu rak menyimpan terdiri dari 10 sub dan 60 subrak back to back. Nah, ini lebih tinggi ya, otomatis lebih tinggi. Panjang subraknya 100 cm, tinggi subraknya 28, lebarnya 37. Nah, berarti menjadi panjang subraknya ini menjadi 300 cm karena ada 3 rak ya. Sedangkan tinggi raknya itu menjadi 280 cm. Ya kan, karena ada 10 sub. 28 dikali 10. Habis itu lebarnya menjadi 74 cm karena dikali 2 back to back. Ini berarti untuk rak filing dirawat inapnya lebih kecil, lebih lebarnya lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan memprediksi perhitungan dokumen rekam medis rawat inap di tahun 2022. Nah, yang pertama kita mengetahui dulu ya rumusnya pasti ya, namanya prediksi kita tetap menggunakan Y sama dengan A ditambah B X. Nah, ini di tahun 2016 Y ini adalah jumlah data, X-nya itu sama ya, jadi kita ambil dulu nilai tengah. Nilai tengah di sini kita kasih angka 0. Kalau ke atas minus, kalau ke bawah positif. Semakin ke atas minus, minus 1, minus 2, 1, minus 2. Nah ini gunanya data ganjil itu agar balance atas, kalau atas minus 2, bawah juga 2, agar X-nya ini 0. Selanjutnya jumlah XY, sigma XY berarti X dikali Y. Kalau min ya tetap min, kalau plus ya tetap plus. Selanjutnya adalah sigma X kuadrat. Semua minus min kalau dikuadratkan, X kuadrat menjadi positif. Seperti itu. Nah ini kita akan memprediksi di tahun 2022. Tapi sebelumnya
Nah, yang perlu kita ingat, kalau kita memprediksi ke tahun 2022, otomatis nanti tahun 2021-nya juga akan terhitung juga. Nah, tadi diketahui A-nya itu adalah sigma Y per N. Nah, diketahui 60.051, N-nya 5, berarti per 5. Diketahui A-nya dihasilkan 12.010,2. Sedangkan untuk B-nya, sigma X dibagi sigma X kuadrat. 7.337 dibagi 10 menjadi 733,7. Kita sudah mengetahui A dan sudah mengetahui B. Nah, X-nya di sini adalah X untuk tahun yang akan kita prediksi. Nah, di sini kita akan memprediksi dokumen rekam medis rawat inap tahun 2021 dulu. Berarti X-nya 3, ya kan? Kalau yang 2020 kan X-nya 2. Berarti yang 2021 nanti X-nya 3, sedangkan 2022 pasti X-nya 4. Nah, kita langsung masukkan saja A-nya tadi 12.010,2 ditambah P-nya. P-nya itu adalah 733,7 dikali X-nya tahun 2021 3, dihasilkan untuk dokumen rekam medis rawat inap tahun 2021 itu 14.211,3. Nah, ini silahkan bisa dibulatkan menjadi 14.211, monggo, 14.212 juga monggo, nggak masalah ya. Ini perhitungan rak, kalau saya mungkin ke atas di atasnya aja nggak masalah. Nah, selanjutnya untuk dokumen rekam medis rawat inap tahun 2002, nah ini langsung saja kita peroleh datanya, hasilnya yaitu 14.945. Di sini X-nya 4 ya kan, kalau 2021 3 karena X semakin bawah itu kan berarti tambah 1, berarti di tahun 2022 menjadi 4. Selanjutnya untuk prediksi perhitungan dokumen rekam medis rawat jalan. Kalau tadi yang rawat inap, sekarang kan yang rawat jalan. Yang rawat jalan datanya sama ya dengan yang data yang pertama tadi, tapi beda dengan rawat jalan rawat inapnya ya. Jadi ini patokannya adalah data pertama tadi. Kalau kita nggak punya datanya, otomatis kita mau melakukan perhitungan juga susah. Kayak gitu. Harus ya paling aja dikira-kira sehingga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kayak gitu. Oke, datanya sebagai berikut. Jadi di dokumen rekam medis rawat jalan diketahui sudah Y-nya, X-nya juga X dan X kuadratnya. Selanjutnya kita langsung saja perhitungan prediksinya di tahun 2021 dan 2022. Di sini A-nya yaitu sudah diketahui 15.675, sedangkan B-nya 1.183,1. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Pada tahun 2021 maka diperoleh hasil yaitu 19.224,3. Sedangkan untuk dokumen rekam medis rawat jalan tahun 2022 diperoleh hasilnya sebanyak 20.407,4. Caranya sama dengan perhitungan di cukup yang rawat inap sebelumnya. Selanjutnya untuk panjang pengarsipan untuk memprediksi kebutuhan rak filing rawat inap dan rawat jalan. Nah, itu rumusnya yaitu dokumen rekam medis rawat inap tahun 2021 sampai 2022 dikali ketebalannya. Jadi hasil yang sebelumnya tadi tinggal kita kalikan ketebalannya 0,47. Nah, ketebalannya yang rawat inap ya dihasilkan ketebalannya menjadi 13.703,46 cm. Ini sebenarnya ini yaitu panjangnya itu tadi. Panjangnya pengarsipannya untuk tahun 2021 dan 2022 adalah 13.703,46 cm. Untuk sedangkan untuk yang rawat jalan ini dihasilkan 4.359,49 cm. Nah, di sini kita melihat kapasitas rak yang ada. Kapasitas satu rak itu sama dengan panjang subrak dikali jumlah subrak dalam satu rak. Nah, kapasitas rak rawat jalan itu ada 100 cm panjangnya ya, dikali jumlah subraknya yaitu 12, sama dengan 1200 cm. Sedangkan untuk kapasitas rak rawat inapnya itu subraknya itu ada 60 ya,
jumlah supraknya ada 60, panjangnya juga sama, ada 6000 cm. Nah, yang susah sebenarnya dalam perhitungan rak itu apabila nanti raknya berbeda-beda, terus nanti sistemnya desentralisasi kayak gitu. Nah, contoh kayak gini ya. Jadi kalau semisal raknya itu sama, rawat inap dan rawat jalannya juga sama, ya udah kita enak menghitung kebutuhan. Tapi kalau misal raknya ukurannya berbeda, terus penyimpanannya pun juga berbeda, ya kita juga akan susah. Ini adalah contoh yang susah. Jadi kalau contoh yang gampangnya, kita nggak perlu menghitung satu persatu, rawat jalannya sendiri, rawat inapnya sendiri. Langsung aja kapasitas rak, jumlah suprak, panjang suprak, seperti itu aja, karena ukurannya udah sama. Tapi ini adalah contoh untuk yang susah. Selanjutnya kita menghitung prediksi rak penyimpanan di tahun 2020. Ya, jadi penghitungan raknya yaitu jumlah penambahan dokumen rekam medis kali rata-rata ketebalan dokumen rekam medis dibagi kapasitas rak. Nah, untuk yang rawat inap itu ini yang 2022 ya. Nah, dihasilkan itu penambahan rekam medisnya itu kan ada 89.207, ini sudah dibulatkan dikali ketebalannya dibagi kapasitas raknya yang ada kan 6.000 menjadi 6,98 sama dengan 7 rak. Nah, jadi 89.207 ini sudah semuanya dokumen semuanya ya dari 2016 sampai 2022. Selanjutnya untuk yang rawat jalan itu jumlah keseluruhannya ada 118.006 dikali ketebalannya 0,11 dibagi kapasitas raknya yaitu 1.200 dihasilkan 11 rak. Ini kita bulatin ke atas saja ya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menghitung saja dengan caranya sama. Jadi jumlah rak yang hasil prediksi dikurangi rak yang sudah ada. Untuk yang rawat inap itu hasil prediksinya ada 7 rak, sedangkan rak yang adanya itu ada 3. Maka yang dibutuhkan itu ada 4 rak. Sedangkan untuk yang rawat jalan itu ada 11 rak dari hasil prediksi dan yang sudah ada itu 5 rak. Sehingga yang dibutuhkan adalah 6 rak. Nah, ingat di sini perlu ya, jadi dikurangi rak yang sudah ada. Jangan sampai hanya hasilnya prediksi. Oh, berarti nanti penambahnya berapa? Oh, penambahnya 7 rak. Padahal yang diperlukan ketika sudah ada, raknya sudah ada, terus dimasukin lah. Kok nggak sampai itu, kok masih sisa banyak sekali. Nah, ini penyebabnya adalah karena tidak dikurangi dari jumlah rak yang sudah ada. Sehingga raknya banyak yang tidak terpakai, makanya perlu dikurangi dari rak yang ada. Ini hampir sama dengan kebutuhan perhitungan SDM ya, baik FTL maupun WISN. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadikan teman-teman menjadi seorang pemimpin, seorang manajemen di unit rekam medis yang bijaksana, arif dan juga tetap bersahaja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.